yang ada di dalam museum ini terlihat kayak ada sesuatu yang terbang. Dia berbentuk lingkaran, terbang dari atas ke bawah, nempel di sebelah sini. Jadi kayak ya apa ya itu isinya atau apa gitu yang terbang balik ke gelang itu. Mungkin kalau di era sekarang ini teman-teman itu mungkin gelangnya bulan gitu ya. Main dulu itu terus pagi pulang gitu ya. Bisa jadi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami di Ngobris, ngobrol seputar situs dan museum. Kali ini kita akan membahas tentang situs Sumur Gumuling yang berada di daerah Pleret. Perkenalkan, saya Yusuf, pembawa acara dan tuan rumah nih yang punya Ngobris. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, Om Han. Selamat datang Om Han. Ya. Bagaimana kabarnya Om Han? Baik Om. Om Han ini adalah seorang arkeolog yang fokus pada pengembangan permusiuman dan situs-situs yang ada di Jogja. Bagaimana pengalamannya selama ini Om Han menjadi arkeolog dan peneliti tentang museum-museum dan situs di Jogja? Ya, kalau temuan-temuan di Jogja itu memang banyak sekali Om. Saya banyak menemukan teman-teman arkeolog di Jogja ini memang cukup banyak. Antara lain dari dari masa prasejarah itu sudah ada, masa klasik ada, masa kolonial ada, masa Islam apalagi Om, karena memang Jogja ini besar dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau tugas arkeolog sendiri nih Om, kita kan nggak banyak tahu arkeolog sih apa sih tugasnya gitu, main aja tok apa gimana gitu Om? Ya itu banyak melakukan penelitian-penelitian tentang sejarah benda-benda sebenarnya, lebih ke benda-benda yang berhubungan dengan sejarah, jadi benda-benda arkeologis lah gitu. Kalau dalam menemukan data arkeologis nih Om, ini upaya apa aja yang dilakukan untuk menemukan data-data arkeologis? Kita ada beberapa metode yang mungkin penelitian gitu, metode pustaka, metode langsung ke lapangan, wawancara. Nah, metode ke lapangan itu bisa dilakukan dengan ekskavasi, penggalian. Jadi kita melakukan penggalian di bekas-bekas tempat yang diduga mengandung situs di situ, atau mengandung benda-benda bersejarah seperti itu. Jadi salah satu tugas arkeolog nih teman-teman yaitu ekskavasi. Jadi kalau arkeolog pada dolan gitu, itu sebenarnya juga melakukan penelitian ya, teman-teman. Betul Om. Gitu ya Om ya? Betul. Oke. Kita bergeser pada yang baru tren ini Om. Ini di kawasan Banguntapan Bantul ini kan sedang ada temuan wajan yang sangat besar itu. Itu bagaimana pendapatnya Om? Kalau wajan itu memang temuan yang sungguh fenomenal ya Om. Sebelumnya memang sudah pernah ditemukan di beberapa tempat. Yang pertama itu ada di Pekalongan, itu wajan ya cukup besar. Terus yang kedua temuan di Purworejo belum lama ini, tahun 2000-an itu. Terus yang sekarang ini temuan di Bantul ini yang terbaru memang cukup besar. Dan itu kemungkinan memang ada hubungannya dengan adanya pabrik gula di sekitar situ. Berarti ada pabrik gula di Pleret itu? Ya, sebenarnya di Jogja ini pada umumnya memang pabrik gula cukup banyak Om. Sejarahnya itu ada 17 pabrik gula di sini. Kan yang sekarang tinggal Widan masih berfungsi itu kan pabrik gula Madukismo ya. Dulu sebelumnya di Bantul ada beberapa pabrik gula, ada antara lain Madukismo, terus Kedaton Pleret. Kalau di Sleman itu ada pabrik gula Cebongan. Terus yang di sebelah utara itu apa itu? Ya sekarang jadi PCG. Medari itu ya? Medari, ya. Medari itu juga pabrik gula dulunya. Karena memang cukup besar di Jogja. Oke. Sebenarnya selain temuan wajan ini ada sesuatu yang lebih fenomenal lagi nggak di kawasan Pleret ini? Nah itu yang saya katakan di depan tadi. Jadi di sana itu banyak temuan-temuan yang diduga itu milik sebuah keraton yang ada di Jogja. Nah, karena berdasarkan data-data yang ada, Keraton Pleret itu dulu adalah di Pleret itu ada sebuah keraton. Nah, keraton itu memang cukup besar. Dia dibangun oleh Hamengkurat I setelah
Sultan Agung memindahkan kekuasaannya ke Pleret, kawasan Pleret. Jadi sebenarnya malah ada 2 keraton di sana. Ada Keraton Kerto dan Keraton Pleret. Kalau Keraton Kerto itu punyanya Sultan Agung, kalau Pleret itu punya anaknya, Amangkurat I. Amangkurat I ini membangun Pleret memang sudah luar biasa. Dia sudah ada bangunan air, yang namanya Segaran. Dia ada keraton yang dilingkari oleh benteng Cepuri. Tapi memang temuannya di sana sampai saat ini belum begitu banyak. Tapi sebelumnya ini di depan kita ini sudah ada minuman tradisional nih Om, namanya seruni, wedang serai sama jeruk nipis. Oh, ada jahenya juga nih Om. Monggo Om, kita sambil untuk minum-minum dulu biar lebih enak gitu ngobrolnya. Seger Om. Wah, Masih panas juga ini. sering-sering main ke podcast kami Om, nanti dapat wedang serai seperti ini. Oke, tadi Amangkurat itu adalah putra dari Sultan Agung ya Om ya. Ya. Kalau dari info yang kami dapat di daerah Pleret itu ada situs Sumur Gumuling. Itu situs apa sih Om, Sumur Gumuling? Ya, itu sebenarnya situs yang cukup menarik juga. Itu kaitannya lebih banyak ke keratonnya Om. Jadi memang di sana itu ada keraton besar. Nah, Sumur Gumuling itu sebenarnya ada di dalam keraton itu sendiri. Dia di sebelah barat, berdasarkan peta yang ditemukan itu, dia berada di sebelah barat Masjid Suronatan yang ada di dalam keraton sendiri. Walaupun sebenarnya di sana ada masjid yang cukup luas, yang cukup ya kalau seperti keraton yang sekarang itu Masjid Agung itu ada. Terus yang di dalam itu ada Masjid Suronatan, itu masjid khusus untuk lingkungan keraton. Nah ini Sumur Gumuling ini sebenarnya ada di sebelah baratnya dari Masjid Suronatan itu. Oke. Kalau dari segi fungsi Om, Sumur Gumuling itu fungsinya untuk apa? Kalau fungsi kita menemukan data-data itu untuk melakukan jamasan pusaka keraton waktu itu. Jadi kalau misalnya di bulan Suro ada jamasan mencuci pusaka, itu dipusatkan di sumur ini, Sumur Gumuling ini. Memang sampai saat ini Sumur Gumuling ya masih cukup baik kondisinya Om. Apalagi sekarang di sana kan sudah dibangun sebuah museum, museum sejarah Purbakala Pleret, tepatnya ada di Sumur Gumuling itu. Oke. Kalau dari perbedaannya nih Om, dari Sumur Gumuling ini sama sumur-sumur zaman sekarang ini bedanya yang paling khas apa Om? Dari segi apa namanya itu bangunannya, dari segi apa namanya konstruksinya. Kalau sumur-sumur yang sekarang itu kan lebih banyak menggunakan bis beton ya. Kalau di sana itu dulu memang menggunakan bis sama bis, tapi bis yang ada di sana itu menggunakan lempung, jadi kayak batu bata itu. Nah, itu di bagian atas dan di bagian bawah itu diperkuat lagi dengan batu bata, tapi bukan kotak-kotak seperti yang sekarang. Itu bentuknya lengkung, ada batu bata yang lengkung dikhususkan untuk sumur itu. Itu di situ. Kalau dari catatan kami yang salah satunya ini begini Om, ada cerita bahwa situs Sumur Gumuling ini dapat menghubungkan ke sampai Laut Selatan. Ini gimana menurut penelitian, apakah sudah terbukti atau gimana Om? Kalau dari penelitian yang ada untuk yang lebih seperti itu saya kira enggak Om. Jadi memang di sana itu Sumur Gumuling ya seperti sumur apa adanya sekarang untuk mengambil air. Dan dari temuan waktu 2017 di sana kan sumur sempat kering. Jadi dalamnya itu enggak lebih dari 2 meter. Enggak lebih 2 meter, dan itu bawahnya juga sudah lumpur. Air bercampur lumpur yang ada di sana. Enggak ada yang namanya lubang sampai ke Laut Selatan, itu kita belum pernah menemukan. Okay. Kalau seperti penelitian ilmiahnya seperti itu ya, mungkin yang dari masyarakat ini mengetahuinya mungkin dari jalur supranatural mungkin ya, bisa ya. Nembus kayak cerita dari Taman Sari itu. Ya kalau dari
cerita misteri, cerita spiritual seperti itu memang beberapa kali sempat ada sih. Jadi pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke Sumur Gumuling itu mereka menceritakan kalau di sana itu dikelilingi ular besar. Sumurnya itu? Ya, sumurnya itu di sana ada kanan kiri ada ular besar. Terus ada yang mengatakan juga mereka sering didatangi oleh orang berpakaian adat Jawa yang menggunakan belangkon, menggunakan pakaian lurik, dan didampingi sama 2 macan di kanan kiri. Nah, entah itu benar atau tidak, itu cerita yang sudah berkembang di masyarakat. Oke, tentunya itu juga nanti bisa menjadi bahan penelitian para teman-teman arkeolog ya. Bisa. Itu nanti bisa dibuktikan secara ilmiah maupun itu sebagai cerita yang sudah berkembang di masyarakat, tapi itu menarik bagi masyarakat memang. Kalau kita mau ke situs Sumur Gumuling nih Om, ini gimana caranya? Apa tinggal masuk aja atau gimana? Kalau sana sih gratis ya tiap hari, karena itu kan masuk di dalam kawasan museum sejarah Purbakara Pleret. Jadi di sana juga sudah ada pemandunya yang memandu mana sih yang namanya Sumur Gumuling itu ada di sana. Nah, ini bisa langsung menghubungi aja ke teman-teman yang itu gratis. Oke, gratis teman-teman kalau kita mau main ke sana. Oke Om Han, ini kan kita sedang membahas tentang Sumur Gumuling. Sejarah Sumur Gumuling sendiri itu bagaimana Om Han? Ya, kalau dari sisi sejarahnya sih seperti yang saya katakan tadi, jadi memang itu situs yang ada di dalam sebuah keraton, Keraton Pleret. Nah, setelah itu Sumur Gumuling memang tetap masih ada walaupun keraton yang di sana sudah hancur. Sumur Gumuling itu tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada awalnya dulu waktu ya tahun 60-70-an itu di sana hanya sebuah bangunan kecil, jadi masyarakat menggunakan itu agar airnya aman dari kotoran. Ya dibangun sebuah bangunan kecil seperti cungkup gitu. Seperti cungkup gitu ya. Seperti cungkup itu. Nah, setelah BPJB masuk, ternyata itu dilakukan penelitian, ternyata di sana memang sebuah situs bisa dikatakan situs gitu loh. Karena mewakili pada masa tertentu yaitu masa Amangkurat I. Akhirnya di tahun 2004 itu di sekelilingnya dibangun museum untuk memperingati bahwa di sana itu sebuah keraton, adanya sebuah keraton besar gitu. Oke, kalau dari sisi arkeologi ini, bagaimana upaya untuk pelestarian dan pemanfaatan situs Sumur Gumuling ini agar tetap lestari? Ya, dari awalnya memang kalau sebuah cungkup itu sebenarnya sudah mewakili untuk pelestarian. Satu untuk pelestarian sumurnya itu sendiri dan pelestarian untuk airnya, biar airnya bisa digunakan oleh masyarakat dan sumurnya tidak rusak karena ada penanda itu juga. Dan di tahun 2004 itu udah dibangun museum, ya memang lebih bagus di sana kondisinya sampai sekarang. Sudah dibikin bangunan yang cukup megah juga di sana. Jadi pengunjung kalau ke sana melihat Sumur Gumuling itu bukan Sumur Gumuling yang kayak berhantu gitu. Tapi memang Sumur Gumuling yang sudah milenial gitu. Ya. Oke. Berarti dengan adanya bangunan museum sendiri itu sudah bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan dari situs Sumur Gumuling itu sendiri ya. Oke nih Om Han, di era saat ini nih gimana sih apa yang bisa dilakukan oleh para remaja milenial itu untuk memanfaatkan situs-situs yang ada di Jogja? Salah satunya situs Sumur Gumuling ini Om. Ya, kalau remaja sekarang ini kan paling suka bikin konten-konten video gitu. Nah, di situs-situs ini banyak yang bisa dieksplor, mulai dari sejarahnya, mulai bangunan-bangunannya yang sangat estetik. Mereka bisa mengambil gambar-gambar di sana dan itu menjadi nilai lebih kalau kita memiliki anak muda yang paham tentang sejarah gitu. Oke. Ini jadi pesan Om Han ini buat para milenial. Kalau mau bikin vlog, reel, story gitu,
jangan hanya makan makanan yang enak gitu, foto-foto gebetan gitu, tapi juga ayolah angkat juga situs-situs yang ada di Jogja, kita kenalkan sebagai bagian dari kebanggaan terhadap budaya bangsa gitu ya. Betul Om. Ya. Oke Om Han. Jadi situs Sumur Gumuling ini kan bagian dari sebuah keraton ya, atau kerajaan. Tentunya kalau sebuah kerajaan itu kan bangunannya sangat kompleks, tidak hanya Sumur Gumuling sama alun-alun katakanlah. Kalau dari kawasan Pleret ini sendiri Om Han, ini ada apa aja sih selain Sumur Gumuling? Di sana banyak Om, karena memang itu sebuah keraton yang besar dan lengkap. Di sekeliling museum itu juga sudah dilakukan penelitian dari tahun 76, itu memang banyak temuannya, antara lain kayak Masjid Agung yang saya katakan tadi, itu luasnya 40 meter kali 40 meter. Saat ini memang tinggal reruntuhannya saja, tapi masih bisa dilihat bahwa itu sebuah masjid. Kita mendapatkan mihrab di sana, tempat sholat imam, itu masih ada. Terus umpak-umpak yang untuk menyangga soko-soko yang ada di masjid itu juga masih ada. Selain itu sebuah makam, ada sebuah makam yang ada di atas bukit, itu makam permaisurinya Amangkurat I. Yang di bukit itu ya? Ya, yang di bukit itu. Nah, sebenarnya itu juga ada dua kawasan. Satu Resendang Moyo, yang rencananya itu untuk makam Ratu Malang, istrinya Amangkurat itu. Tapi memang karena di sana keluar air setelah digali untuk makam itu, akhirnya dipindahkan ke sebelah bawahnya. Nah, itu masih ada sampai sekarang, dan makam itu masih lestari sampai sekarang. Nama situsnya apa itu? Itu namanya situs Ratu Malang. Ratu Malang. Oke. Ya. Selain itu ada temuan terbaru ini, kita menemukan benteng. Nah, jadi benteng Cepuri yang sisi timur itu kita sudah membukanya. Bukan kita, tapi arkeolog sudah membuka situs itu untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mencari data, mencari untuk berwisata gitu masih sudah bisa di sana. Selain itu ada situs Kerto yang dulu miliknya keraton, miliknya Sultan Agung. Itu masih ada bekasnya, walaupun itu hanya umpak dengan ukuran yang cukup besar, itu masih ada di sana. Ya, dan masih banyak lagi sih Om yang kita harus meneliti tentang keraton Pleret ini. Oke, berarti selain di kawasan Pleret atau situs Sumur Gumuling ini masih banyak temuan tinggalan arkeologis. Di antaranya tadi ada masjid, ya, ada situs makam, terus ada situs juga keraton Kerto. Ya. Jadi teman-teman kalau mau main ke yang baru viral nih di temuan wajan itu, jangan lupa ke situs Pleret karena di situ juga ada temuan yang sangat spektakuler ya Mas. Itu temuan apa ya Mas? Spektakuler itu? Kalau temuan itu keris Bu. Oh keris? Ya. Keris itu dulu ceritanya ditemukan di sebelah barat Masjid Agungnya. Memang kerisnya sudah tidak lengkap sih Om, tapi kita bisa mengetahui bahwa itu keris yang cukup bagus gitu ya. Itu sekarang ada disimpan di Museum Sejarah Purbakala Pleret. Ya memang sudah dikonservasi sedemikian hingga memang seperti itu adanya Om. Kalau saat ini nih Om, kalau kerisnya sendiri itu gimana cara nampilin ke masyarakat biar tahu kalau ini tuh keris bentuknya seperti ini gitu? Oh iya. Kalau di Museum Pleret itu memang keris ditampilkan dalam bentuk hologram Bu. Jadi memang ada keris asli di dalam, terus pihak museum itu membangun sebuah wadah gitu ya. Jadi kita bisa wadah itu bisa menampilkan bagaimana sih bentuk asli dulu keris yang ada di sana, yang belum rusak itu seperti apa, itu ada di sana. Jadi kayak rekonstruksi ulang gitu. Rekonstruksi ulang. Ya. Kalau kerisnya sendiri nih Om, itu kira-kira itu pada masa apa ya? Kalau kerisnya sendiri itu dari masa Sultan Agung Om. Sultan Agung itu keris Sapu Inten namanya. Sapu Inten ya. Ya. Padahal kita kalau tahu Sapu Inten itu hanya di cerita ya.
padahal itu ada sebenarnya keris Ya, itu. ada. Yang ngomongin soal museum juga nih Om, di sana sebenarnya nggak hanya ada keris, tapi kita punya umpa-umpa itu dari sekitar Pleret itu Om. Jadi Pleret itu dulunya sebuah keraton dan banyak tinggalan-tinggalan yang masih ada sampai sekarang. Ada upa, ada komboran kuda. Komboran kuda itu tempat untuk makan kuda. Gitu. Nah, dulu pernah ada juga yang lebih fenomenal Om. Itu temuan gelang. Temuan gelang. Ya, temuan gelang di sana. Yang itu memiliki cerita spiritual yang agak Fenomenal. gitu. Jadi pernah nih, ya nggak malam sih pagi, museum sudah buka. Di sana ada CCTV yang ada di dalam museum ini terlihat kayak ada sesuatu yang terbang. Dia berbentuk lingkaran, terbang dari atas ke bawah, nempel di sebuah gelang. Jadi kayak ya apa ya itu isinya atau apa gitu yang terbang balik ke gelang itu loh. Jadi seperti itu ceritanya. Mungkin kalau di era sekarang ini teman-teman itu mungkin gelangnya dolan gitu ya, main dulu gitu terus pagi pulang gitu ya. Bisa jadi. Tapi menarik itu cerita tentang cerita gelang yang fenomenal itu. Oke teman-teman, jika masih penasaran tentang situs Sumur Gumuling, tentang kawasan Pleret, selain Wajan tentunya, silakan main ke situs Sumur Gumuling yang berada di kawasan Museum Sejarah Purbakala Pleret, dan itu gratis ya Mas? Gratis. Tadi nanti bisa di sana ketemu dengan teman-teman edukator, ada jupel, itu silakan bertanya tentang apapun kawasan Pleret dan sejarahnya itu. Terima kasih Oman atas waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, dan jangan lupa follow dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa lagi di Ngobris selanjutnya, ngobrol seputar situs dan museum. Sampai jumpa.